Pada kesempatan kali ini, aku akan kasih kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya dengan benar ya, supaya kalian terbiasa mengasah otak guys. Kalian udah siap belum? Kalau udah, langsung aja yuk kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Nenek Gina ditemukan tewas di rumahnya guys. Dia tewas karena sebelumnya ada perampok di rumahnya. Semua barang berharga, emas dan uang hilang dan tidak ada yang tersisa sama sekali. Tetangganya memanggil seorang detektif untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Detektif datang dan menginterogasi beberapa orang yang tinggal di dekat rumahnya. Yang pertama ada Sueb. Dia bilang, "Aku tinggal di rumah ini sendirian. Aku baru aja sampai di rumah setelah menyetim mobilku di tengah kota. Sekarang mobilku udah bersih dan aku masukin ke garasi rumahku. Soal perampokan di rumah nenek Gina, aku nggak tahu apa-apa. Dan aku kaget banget kalau ada detektif yang ngecek rumahku ini." Yang kedua ada Ratih tuh. Dia berkata, "Seharian ini aku ada di tempat les yoga yang jaraknya lumayan jauh dari perumahan ini. Aku baru dapat kabar kalau nenek Gina kena rampok saat aku lihat isi chat grup komplek. Aku pun kaget dan langsung menghampiri ke rumahnya." Dan yang terakhir ada Pak RT tuh. Dia berkata, "Ibu Gina orangnya baik dan sangat rendah hati. Aku pun merasa kehilangan saat mendapatkan kabar kalau dia telah tewas karena perampokan. Saya sebagai ketua RT di sini belum mencurigai siapapun tetangganya karena belum ada bukti, Pak. Aku pun ikutan pusing mencari pembunuh nenek Gina." Lumayan mencurigakan ya. Setelah kamu mendengar dan lihat dari penjelasan mereka, kamu bisa nggak nebak siapa sih yang udah merampok sekaligus membunuh nenek Gina? Aku kasih kamu waktu 5 detik buat cari pelakunya. Gimana? Udah ketemu belum mana orang yang membunuh nenek Gina? Jadi yang membunuh nenek adalah Sueb guys. Karena dia bilang kalau habis nyetim atau membersihkan mobilnya di tengah kota ya. Tapi lihat sendiri deh, mobilnya aja masih kotor tuh. Dan udah pasti kalau dia lagi berbohong. Mungkin karena panik dia jadi berbohong deh. Gimana? Kamu pada bener gak? Kalau masih salah, santai aja guys. Ini baru permulaan kok. Yuk deh kita lanjut aja ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Saat hujan lagi deras-derasnya di suatu stasiun kereta api, ada laporan bahwa ada anak kecil yang hilang tuh. Ibu Ani melaporkan kejadian ini ke security stasiun. Dia berkata, "Aku baru aja kehilangan anakku. Sebelumnya aku menyuruhnya untuk menunggu di depan toilet di stasiun ini. Saat aku keluar dari toilet, aku kaget kalau anakku udah nggak ada. Oleh karena itu, aku melapor ke Pak Security." Security langsung memanggil seorang detektif karena mustahil sekali kalau pelakunya masih ada di stasiun. Sang detektif mencari clue ke dalam rumah Ibu Ani guys. Dan ternyata ada 3 orang yang diduga sebagai pelaku penculikan ini. Yang pertama ada Bibi Mae. Dia berkata, "Aku lagi membuat kue untuk acara ulang tahun cucuku hari ini. Aku pun kaget saat mendengar kabar kalau cucuku hilang di stasiun. Sewaktu dia bersama ibunya mau pergi keluar kota. Aku langsung menghubungi suamiku untuk melaporkannya ke kantor polisi." Yang kedua ada Rudi tuh. Dia berkata, "Pada saat kejadian aku lagi kesal sama ibuku. Aku lagi membakar ikan di luar rumah bersama teman-temanku menggunakan panggangan. Saat aku pengen ngambil sambal untuk dioleskan ke ikannya, aku kaget karena mendengar kabar kalau adikku hilang di stasiun kereta. Aku pun langsung membatalkan semuanya dan pergi ke kantor polisi bersama kakekku." Dan yang terakhir ada Fadil tuh. Dia bilang, "Saat itu aku lagi keluar rumah buat beli gas LPG di warung depan karena nenekku berencana buat kue ulang tahun adikku. Aku juga kaget saat mendengar kabar kalau adikku telah hilang. Aku pun gak tahu apa-apa soal kejadian yang ada di stasiun itu." Nah, sekarang kamu udah tahu semua penjelasan mereka. Tapi kamu tahu gak sih kira-kira siapa yang menculik anaknya Ibu Ani? Aku hitung mundur 5 detik buat kalian cari tahu jawabannya. Gimana? Udah ketemu belum? Kira-kira siapa ya penculiknya? Jadi penculiknya adalah Rudi guys. Karena nggak mungkin banget hujan-hujan gini bakar ikan, yang ada apinya nggak bakal nyala dan ikannya nggak bakal mateng dong.
Kalau kamu teliti, dia bisa menjelaskan kalau dia lagi kesel sama ibunya tuh. Ayo, siapa aja nih yang jawabannya benar? Wah, hebat banget ya kamu. Yuk kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Suatu ketika ada laporan pembunuhan yang terjadi di suatu sekolah, guys. Korbannya adalah seorang kepala sekolah yang lagi bertanggung jawab di sekolah itu. Dia ditemukan tewas karena ada yang menikamnya di bagian punggung. Bu guru pun langsung memanggil seorang polisi untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh Pak Kepala Sekolah. Polisi pun datang dan langsung menanyakan kejadian yang terjadi ke Bu Guru. Dan dia berkata, "Aku nggak tahu persis bagaimana kejadiannya, Pak. Aku hanya menemukannya udah terkapar di lantai dan ada luka tikam di bagian punggungnya. Aku pergi ke ruangan itu karena aku pengen memberikan laporan dana bos ke Pak Kepala Sekolah." Setelah itu dia langsung mengumpulkan beberapa orang yang diduga masuk ke ruangan Pak Kepala tuh. Yang pertama ada Pak Sutardi. Dia berkata, "Aku ke ruangan ini saat jam 8 pagi saat aku dipanggil karena ada meeting untuk pembangunan sekolah ini. Meeting itu selesai jam 11. Saat itu aku langsung pergi ke kelas dan langsung mengajar mata pelajaran fisika." Yang kedua ada Bu Suswanti. Dia berkata, "Aku ke ruangan ini untuk ngambil buku yang telah dipinjam oleh Pak Kepala. Saat itu dia masih biasa-biasa aja seperti orang sehat lainnya. Aku nggak curiga sama sekali. Dan saat aku selesai ngajar di kelas 10, aku kaget mendengar kabar kalau Pak Kepsek udah tewas." Yang terakhir ada Pak Asep tuh. Dia berkata, "Sebelumnya aku lagi membenarkan lampu di lorong sekolah, Pak. Tapi tiba-tiba aku dipanggil sama Pak Kepsek untuk merakit akuarium yang dia beli. Setelah selesai merakit, aku pun keluar dari ruangannya. Aku membeli kopi di kantin dan aku kaget saat mendengar kejadian ini. Tapi aku sama sekali nggak tahu apa-apa." Setelah kalian mendengar penjelasan mereka, menurut kalian siapa ya yang telah membunuh Pak Kepala Sekolah? Coba kalian perhatikan dan waktunya aku mulai dari sekarang ya. Gimana? Udah ketemu belum siapa yang telah membunuh Pak Kepsek? Jadi yang membunuhnya adalah Pak Asep, guys. Karena lihat aja tuh, dia bilang kalau masuk ke ruangan itu untuk merakit akuarium yang Pak Kepsek beli ya. Tapi kamu lihat deh, akuariumnya masih belum siap, gak ada ikan dan airnya juga tuh. Udah pasti kalau dia yang telah membunuh Pak Kepala Sekolah. Hayo, siapa aja nih yang masih salah? Tenang aja guys, nanti dicoba lagi di teka-teki setelah ini ya. Yuk kita capcus lagi. Teka-teki keempat. Ada sebuah kejadian di taman hiburan guys. Ada salah satu anak kecil yang bernama Arka lagi menangis karena terpisah dari kedua orang tuanya. Ia langsung dibawa ke ruangan security dan security langsung mengumumkan kehilangan anak melalui speaker umum. Dan ternyata ada 3 ibu yang mengaku sebagai orang tua yang kehilangan anak kecil. Polisi menahan Arka dan menginterview ibu-ibu ini. Yang pertama ada Bu Dini. Dia berkata, "Saat aku mengantri beli popcorn di taman hiburan, anakku terpisah denganku. Aku udah mengelilingi taman hiburan beberapa kali. Mari anakku, ayo kita pulang." Yang kedua ada Bu Indah guys. Dia bilang, "Saat aku sedang nunggu anakku menaiki wahana bom kar, aku kaget karena dia tidak balik lagi ke kursi. Aku panik dan aku mendengar pengumuman bahwa ada anak hilang." Dan yang terakhir ada Ibu Siska. Dia berkata, "Aku kehilangan anakku saat aku pergi ke toilet. Aku memintanya menunggu di depan pintu. Tetapi saat aku keluar, anakku sudah hilang, Pak." Kalau kamu lihat-lihat nih, menurut kamu siapa ya Ibu Arka yang sebenarnya? Aku hitung mundur 5 detik buat kamu cari tahu ya guys. Jadi kalau kamu lihat ada tanda lahir yang ada di pipinya Arka yang mirip dengan tahi lalatnya Ibu Siska tuh. Jadi otomatis orang tua dia yang asli adalah Bu Siska ya. Buat kamu yang benar, berarti mata kamu teliti nih. Yuk kita lanjut ke teka-teki keempat. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa sih jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah pembunuh loh.
Dari kedua orang ini, menurut kamu yang mana ya pembunuhnya? Coba jawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, udah tahu jawabannya belum? Kalau kamu tahu, jangan lupa dong seperti biasa absen di kolom komentar. Nah, itu dia guys teka-teki logika paling susah. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tahu kita di kolom komentar dong. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!